Umar bin Khattab ini mengatakan, yaitu alimu auladakum, ya, ajari anak-anakmu asibahah, warimaya, wafurusiyah. Ini hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya. Maka ajarilah anak-anakmu itu dengan hal-hal yang seperti berenang, ya, kemudian memanah dan berkuda. Nah, maka kita sebagai umat Islam, kalau pengen menjadi warga yang qawi, yang kokoh tadi seperti Rasulullah SAW, maka mulai berlatih dengan sekarang. Bukan hanya sibuk dengan game, sibuk dengan mainan-mainan yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah furusiah. Furusiah ini adalah menunggang kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang seputar Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang utama bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, termasuk hari ini kita membahas bagaimana Islam dalam melihat tentang kekuatan, salah satunya kekuatan fisik, kekuatan ruhiyah, kekuatan fikriyah tentunya. Nah, kalau fikriyah, ruhiyah tentu kita akan bahas pada kesempatan yang lain, dan kita terkait dengan kekuatan fisik, ya, ini juga menjadi sesuatu yang utama, sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa al-mu'min qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'minun dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah, ya, baik ini dari sisi jasmaninya, ruhiyahnya, dan juga dari sisi fikriyahnya. Nah, Sobat Sindo yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melatih fisik-fisik tadi, ya, sehingga umat Islam itu menjadi manusia-manusia yang tegap, yang gagah, yang perkasa, tidak melambai, ya, dan tidak kelihatan lemah dan seterusnya seperti itu tadi. Salah satunya adalah latihan-latihan fisik. Rasulullah sendiri merupakan sosok yang sangat gagah. Dalam sirah Nabawi disebutkan bagaimana Rasulullah badannya tegap, ya, dadanya bidang, perutnya ini disebutkan six pack, ya, seperti gulungan-gulungan kertas. Nah, tentu ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memiliki fisik yang luar biasa. Termasuk Rasulullah dalam usia yang sudah lanjut, kalau menurut kita, dalam usia Rasulullah berada di Madinah itu sudah usia 53 ke atas. Dan memulai peperangan pada usia 54 sampai dengan usia 63 ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau masih mampu melakukan peperangan dengan fisik yang begitu luar biasa. Kita bayangkan bagaimana kondisi yang ada di Arab, pas ketika perang pasti kondisi sangat panas sekali. Dan beliau memiliki pedang, memiliki baju besi yang berat, ya. Saya pernah melihat dan pedangnya Rasulullah yang ada di museum yang ada di Turki itu panjang sekali dan itu berat sekali, ya. Sehingga ini membutuhkan fisik yang luar biasa. Lalu bagaimana terkait dengan persiapan fisik tadi? Tentu latihan fisik ini menjadi sesuatu yang terus dilatih, ya, para sahabat Rasulullah dan seterusnya. Maka salah satunya Umar bin Khattab ini mengatakan, yaitu alimu auladakum, ya, ajari anak-anakmu asibahah, warimaya, wafurusiyah. Ini hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya. Maka ajarilah anak-anakmu itu dengan hal-hal yang seperti berenang, ya, kemudian memanah dan berkuda. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat baik kalau kita lihat dalam proses tarbiyatul aulad atau parenting, ya, untuk menyiapkan anak-anak kita ini juga mengenal dan fokus juga terkait dengan masalah-masalah fisik. Apalagi zaman sekarang anak-anak sibuk dengan gadget, kadang-kadang terkait dengan pembinaan fisiknya, ya, tarbiyah jasadiyahnya menjadi sangat berkurang. Maka dalam Islam dijelaskan bagaimana anak-anak tadi disiapkan untuk terus berlatih secara fisik. Di situ ada, ya, berenang, ada memanah dan berkuda. Mengapa ini dipilih? Karena di sini kalau kita kaji dari beberapa ilmu-ilmu kesehatan, berenang adalah sebuah olahraga yang terbaik yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Nafasnya akan panjang dan seluruh organ-organnya juga sangat kuat. Bayangkan, padahal Rasulullah itu tinggalnya jauh dari laut, ya, tapi memiliki visi yang luar biasa untuk mencetak generasi-generasi
Muslim itu menjadi generasi yang qawi, yang kuat tadi, dengan mampu berenang dan kemungkinan memiliki perencanaan jangka panjang untuk tetap menyebarkan agama ini sampai ke pulau-pulau lain, sampai ke benua-benua lain yang membutuhkan kemampuan berenang itu tadi. Kemudian terkait dengan berlatih memanah, ya, rimayah. Rimayah ini bisa dipahami sebagai panah dalam arti yang sesungguhnya, bisa dipahami dengan sesuatu yang dilempar. Jadi kalau zaman dulu ada senjata itu ada tombak, ada pedang dan segala macam, itu juga dilatih oleh para sahabat Rasul untuk berperang pada waktu itu. Ya, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Mereka sudah terbiasa membawa pedang. Tapi panah ini menjadi sesuatu yang sangat khusus, ya, karena dia mempunyai kemampuan yang sangat jauh menjangkau sesuatu yang melebihi dari kemampuan pedang dan tombak pada waktu itu, dan memiliki cara berlatih yang luar biasa. Maka rimayah ini diajarkan. Tapi perkembangannya rimayah ini tidak hanya panah biasa, ini berkembang menjadi panah-panah yang bisa menjadi panah modern dengan era yang sekarang dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Bahkan para ulama mengatakan rimayah pada sampai sekarang bahwa umat Islam itu harus dilatih juga memakai senjata, misalnya seperti itu, ya, seperti pistol, bahkan senapan dan segala macam, karena peperangan zaman sekarang ini tidak menggunakan panah lagi, walaupun dalam sebuah kitab disebutkan suatu saat nanti alat-alat itu nanti akan hancur dan kembali menggunakan alat-alat tradisional seperti pedang, seperti panah dan lain-lain. Sehingga sampai sekarang pun itu menjadi sesuatu yang sangat baik, ya, kita belajar panah. Bahkan di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, Cina itu Masya Allah, ya, dan Turki sendiri mempunyai kemampuan memanah yang terus dirawat, dipelajari dan dikembangkan sampai dengan sekarang. Nah, maka kita sebagai umat Islam kalau pengen menjadi warga yang qawi, yang kokoh tadi seperti Rasulullah SAW, maka mulai berlatih dengan sekarang, bukan hanya sibuk dengan game, sibuk dengan mainan-mainan yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah furusiah. Furusiah ini adalah menunggang kuda. Nah, mengapa menunggang kuda ini menjadi sebuah hadis yang khusus? Padahal pada zaman Rasul selain kuda ada onta, ada keledai yang biasa dipakai untuk membawa barang-barang. Nah, yang memang sifatnya berbeda. Kalau onta lebih dipakai untuk membawa barang, termasuk keledai, menunggangnya tidak memerlukan latihan-latihan secara khusus yang sulit. Ya, tapi kalau kuda ini memiliki kekhususan, yaitu kuda ini memiliki kesulitan ketika menunggangnya, mengendalikannya dari awal, sehingga membutuhkan ilmu yang luar biasa dan penggunanya juga khusus. Ya, penggunaan khusus apa? Yaitu digunakan untuk militer. Maka sekarang pun dalam era sekarang bagus sekali kita belajar kuda terkait dengan kesehatan, kestabilan dan seterusnya, tapi juga dikembangkan dalam era kekinian dengan tentu kalau seperti Indonesia memiliki kemampuan militer seperti mengendarai pesawat terbang dan tank dan alat-alat militer yang lainnya yang dikembangkan sampai sekarang. Nah, itulah kurang lebih hikmah kita kalau kita ingin terus memiliki jasad yang sehat seperti Rasulullah SAW, yang beliau itu dalam kehidupan beliau hanya mengalami 2 kali sakit saja. Itu pun karena diracun. Ya, ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, maka beliau mengalami sakit itu tadi. Tidak seperti generasi sekarang yang sakitnya mungkin sudah tidak terhitung lagi. Dan salah satunya kita menguatkan dengan berlatih olahraga-olahraga yang menyehatkan. Dikembangkan juga olahraga apapun yang menyehatkan merupakan sunnah juga dari Rasulullah SAW. Karena selain itu Rasulullah itu biasa berjalan kaki dengan cepat. Ya, sehingga Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang jalan kakinya paling cepat, tidak ada satupun sahabat yang bisa mendahuluinya. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang perlu kita lakukan, sehingga insya Allah lari, jalan kaki, dan olahraga-olahraga apapun yang menghasilkan kebaikan, wabil khusus tadi 3 hal tadi, berenang, ya, kemudian berpanah, dan juga berkuda, itu menjadi sesuatu yang sangat utama, sehingga insya Allah generasi kita menjadi generasi yang qawi. Ayo kita gerakkan anak-anak muda kita dan termasuk orang tua, generasi-generasi anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi generasi yang terbaik, bisa meneruskan generasi-generasi Islam terbaik, dan penerus dari bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin insya Allah disegani dimanapun berada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, Sobat Shindo yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.